Ya mestinya kalau namanya Trah Mataram Islam itu ya, kalau itu yang mencanangkan Mataram itu Islam adalah yang Sultan Agung Prabu Hadi Hanyrokokusumo, itu ya mestinya jatuhnya ke Surakarta, Jogja. Surakarta itu ada Mangkunegaran, juga ada di Jogja itu Pakualaman. Nah itu empat ini yang pastinya harusnya menjaga marwah daripada keraton atau kadipaten itu sendiri, yang ini adalah merupakan trah dari yang Sultan Agung Prabu Hadi Hanyokrokusumo itu. Untuk keturunan Mataram itu sendiri yang sudah ditekankan oleh yang Sultan Agung itu kan bahwa kita itu adalah Mataram Islam itu. Nah dari situ sebetulnya ada beberapa contoh gitu. Jadi lahir itu Islam gitu, karena pergaulan dan mungkin pengaruh ya nggak tahu pendidikannya apa gimana, masuk ke agama lain. Setelah itu ada kepentingan lagi untuk satu untuk kehidupannya juga kembali lagi ke Islam, terus kembali lagi ke agama lain. Itu ada itu di zaman sepadan dengan saya, ya ini sepertinya agamanya itu udah dinggo kepentingan pribadinya gitu. Padahal sebetulnya kalau kita sebagai anak keturunan Mataram itu harus paham betul ini apa sing dadi wewalere gitu, harusnya gitu. Tapi ya saya nggak tahu kok pada bisa melakukan keimanannya di ngudulanan diri gitu. Ini yang sangat tidak bisa diterima oleh mestinya yang itu tidak menerima. Karena apa? Di situ ada aturan kawin karo bangsa liya ya wis itu dicorek dari kekeluargaan. Ganti agama itu ya seluruhnya haknya sebagai anak itu hilang semua, sampai pemakaman itu juga hilang gitu kan. Kalau Keraton Surakarta itu kan menyediakan untuk para putra putri dalamnya, terus ke bawahnya itu adalah wayah-wayah dalam itu di Laweyan Ki Ageng. Terus kalau Guyo Dalem itu di Ngenden gitu, Narpo itu. Jadi ini sebetulnya, tapi ya di zaman sekarang ini juga ada yang memaksa-maksakan begitu itu. Dan ini kalau ngaku anak keturunan Mataram, ini berarti kan dia itu merusak tatanan gitu, merusak paugeran gitu. Yang itu harusnya mereka menjalankan dan menjaga dan menjalankan, malah merusak. Ini yang sangat disayangkan. Terus kami ini kan kalau selalu yang menjadi ngendikane Sinuwun juga Pakubono ke-12 itu kan ada sastra gending gitu, yang mana itu semacam aturan wawaler untuk para keturunannya, terutama yang Sultan Agung Hanyokrokusumo, yang mana beliau ini raja yang meletakkan bahwa Mataram itu adalah Islam. Nah itu
berjalan sampai ke Surakarta gitu. Di situ ditekankan bahwa anak keturunannya itu ya harus, terutama grad pertama lah, itu harus betul-betul beragama Islam gitu. Karena pada waktu saya juga nyuwun perso ke sinuwun, memang saya itu orang yang sangat cergis ya, sangat pengen tahu dan apa yang harus saya tahu dan harus saya jaga gitu waktu itu. Jadi ya Sinun sendiri juga ngendika bahwa yang ngantek ganti agama itu seluruh haknya itu hilang gitu ya, termasuk hak, sebetulnya hak dimakamkan di makam keluarga pun juga hilang sampai begitu itu. Dan juga kalau nikah dengan orang asing itu berarti pentingnya itu adalah, kalau zaman sekarang itu bisa dibilang adalah kawin lari gitu. Itu contoh-contoh seperti itu di keraton itu ada. Zaman Pakubono ketiga itu ada putri dalem, ada putra dalem yang nikah dengan lain bangsa, itu langsung dicorek, nggak ada di dalam kasentanan di Kusumawandowo, itu nggak ada. Jadi itu adalah kadipaten yang khusus ngurusi terah-terah itu, yang terkenalnya waktu itu adalah Kasentanan, bagian Sentono Dalem, itu kadipaten sendiri itu. Jadi betul-betul diatur, betul-betul diberi aturan yang jelas begitu. Jadi kita sebetulnya tidak bisa seenaknya sendiri berbuat, dan kalau memang berani, resikonya ya sudah harus melepas semua hak-haknya sebagai anak raja, terutama ini loh yang grade pertama ini itu.